Sebentar dok, saya setting ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitra atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi pada malam ini kita akan mengenali asma dan bagaimana untuk mentata laksananya. Jadi asma dulu untuk pengertiannya. Itu adalah suatu kelainan yang berupa peradangan kronik saluran nafas. Ya. Jadi yang biasanya disebabkan karena hiperreaktivitas bronkus. Hiperreaktivitas artinya si bronkus itu adalah saluran nafas. Ya, jadi sangat sensitif. Dan akibatnya adalah timbul gejala yang berulang-ulang. Bisa berupa mengi, ya, sesak nafas, dan rasa berat di dada, dan juga batuk. Sifatnya ini dia reversible dan dapat berulang. Dan bisa memburuk pada malam hari, bahkan bisa membuat sampai kita terbangun. Dan biasanya juga dipicu bisa dengan exercise, tertawa, ataupun akibat karena alergian, ya, dan udara dingin. Dan juga biasanya gejalanya bisa diperberat karena infeksi-infeksi, terutama biasanya adalah infeksi virus. Oke, untuk sedikit mempelajari anatomi tubuh ya. Jadi kalau ini adalah area saluran nafas atas ya, nanti ada batasannya di pita suara, ini adalah area saluran nafas bawah. Jadi kalau pada penderita asma biasanya berpengaruh terhadap saluran nafasnya. Ya, jadi ini saluran nafas besar, kemudian nanti bercabang dua menjadi saluran nafas yang lebih kecil lagi. Bisa kita lihat di sini ini adalah saluran nafas yang normal, ya. Lumennya besar, ya, diameter dari lumennya besar di dalam. Sedangkan pada penderita asma, pada saat dia kambuh, kita bisa lihat lumennya ini menebal, ya, karena dia meradang. Akibatnya adalah diameter di dalam lumen dia mengecil. Itu sebabnya pada saat orang kambuh asma, ya, bisa timbul suara nafas yang seperti orang siul. Hik, hik. Apalagi kalau misalkan radangnya terlalu banyak, ya, jadi dia bengkak saluran nafasnya, jadilah diameternya ini semakin kecil, jadi semakin keras bunyinya. Ya. Jadi gejala asma itu sendiri biasanya tadi batuk, sesak nafas, nafas berbunyi, ya, atau bisa kita sebut mengi, kemudian dada juga terasa berat. Ciri khasnya biasanya timbul kalau ada pencetus, kemudian bisa berulang dan ada periode bebas serangan. Periode bebas serangan itu biasanya misalkan gini, pagi ada batuk, ada sesak, ya, atau hanya batuk saja. Kemudian nanti siang atau sore seperti orang normal. Kemudian nanti malam bisa timbul lagi batuk atau sesak nafasnya. Dan sering memburuk pada malam hari atau dini hari. Biasanya ini dipicu oleh keadaan kadar hormon kortisol yang rendah. Atau biasanya orang-orang yang mudah alergi, terutama pada yang nggak kuat dengan udara dingin. Dan dia dapat reda dengan pengobatan atau kadang bisa reda sendiri tanpa pengobatan. Ya. Nah, faktor risiko asma ini juga perlu diketahui. Ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Jadi kalau genetik, ya, dia bisa tadi pada orang yang banyak alergi, ya. Kemudian juga jenis kelamin. Jenis kelamin ini sebenarnya kalau pada anak-anak lebih banyak pada anak laki-laki. Tapi kalau pada yang dewasa lebih banyak pada perempuan. Ini semua biasanya tergantung dengan berpengaruh pada kadar hormon pada anak laki-laki, kan kalau udah dewasa hormon testosteronnya sudah mulai meningkat. Nah, ini yang akan menekan asmanya. Kemudian juga berpengaruh terhadap obesitas, ya. Jadi pada orang-orang yang berat badan lebih, jadi di dalam lemaknya ini punya sensor-sensor untuk mudah terjadi tercetus asma.
Biasanya edukasinya adalah kalau orang yang mempunyai obesitas dan asma, kurangi berat badannya. Kemudian untuk faktor lingkungan, banyak sekali pengaruhnya dari polusi udara, baik di dalam di ruangan terbuka atau ruangan tertutup, asap rokok, perubahan cuaca, alergen, ya, makanan, obat-obatan, bahkan bulu binatang, bau-bauan, bahkan sampai rasa kecapean dan psikologis, stres atau infeksi, ya, bisa infeksi, biasanya sih virus influenza, atau kadang cenderung ada makanan atau minuman tertentu yang dapat mencetuskan asma. Nah, faktor pencetus asma tadi ada tungau, bulu binatang, perubahan cuaca. Yang paling sering biasanya adalah infeksi saluran nafas yang perlu diperhatikan, ya, tungau, debu, dan bulu binatang. Kemudian emosi yang berlebihan, bahkan kelelahan. Ini biasanya yang paling banyak kita temui. Jadi untuk bagaimana untuk mengenali asma, ya, tadi sekarang kita memasuki untuk pengobatannya. Tujuannya dari pengobatan ini adalah apa? Ada 2 poinnya. Dia meredakan dan mencegah kambuh. Ya. Kemudian bagaimana rencana pengobatan ini adalah meliputi cara mengenali dan menangani gejala yang memburuk serta obat-obatan apa yang harus digunakan pada saat asma itu kambuh. Sehingga penting untuk mengenali hal-hal yang kira-kira dapat memicu asmanya, sehingga kita bisa menghindari asmanya kambuh. Jadi pengobatannya itu sendiri terdiri dari farmakologi dan non-farmakologi. Kalau yang farmakologi, ya, kita masuk obat-obatan biasanya yang dipakai adalah biasanya 2 macam. 2 macam ini bisa kita sebut sebagai pelega dan pengontrol. Jadi kapan kita pakai pelega, kapan kita pakai pengontrol. Kalau pelega biasanya adalah dipakai bila perlu. Jadi kalau sesek, kita baru pakai pelega, ya. Itu biasanya yang bentuknya inhaler, yang bentuknya L. Ya. Kalau itu tidak mempan, bisa pakai yang uap. Tapi balik lagi, kadang-kadang bisa juga kita menggunakan yang kapsul atau yang sirup, ya. Banyak macam untuk terapi peleganya ini. Tapi kalau untuk terapi pengontrol, ini biasanya juga model inhaler yang bisa bentuknya bulat ataupun yang lonjong, ya. Dan ini dipakai rutin. Dan kapan kita bisa melepas alat pengontrol ini? Bila biasanya dalam 3 bulan keadaan asmanya ini terkendali penuh atau terkontrol penuh. Jadi tidak bisa dipakai yang pada saat sesek saya pakai. Salah itu. Namanya juga pengontrol. Seperti satpam yang keliling harus rutin dipakai. Jadi pada saat kita tidak rajin mengontrolnya, tidak rajin memakainya, bisa saja kita kecolongan. Angka kekambuhan asmanya jadi bisa lebih tinggi. Nah, ini jenis-jenis pelega, ya. Biasanya yang bentuknya L. Nah, kalau ada yang kesulitan karena ini butuh koordinasi yang baik. Jadi begitu disemprot harus langsung dihirup gitu. Kadang-kadang kekuatan untuk menghirup itu sulit. Jadi biasanya bisa kita gunakan spacer namanya, ya. Bentuknya ada bermacam-macam yang seperti ini atau yang seperti ini. Kegunaan spacer ini ataupun inhaler, begitu kita semprot, dia bekerjanya langsung di saluran nafas. Beda memang dengan yang obat minum seperti pil ataupun sirup, ya. Walaupun itu memang lebih mudah didapat gitu. Tapi kerjanya kalau yang inhaler tentu bekerja langsung ke saluran nafas, sedangkan kalau yang diminum kan dia harus dicerna dulu di saluran pencernaan, baru dia beredar ke seluruh tubuh, baru sampai ke saluran nafasnya. Nah, kalau untuk jenis pengontrol, tadi saya katakan ada yang modelnya lonjong, ada yang modelnya bulat. Ini semua kapan kita memakai biasanya disesuaikan dengan kemampuan pasiennya, daya hirupnya, dan cocok-cocokan, karena kadang-kadang isinya ada yang berbeda. Kemudian untuk terapi non-farmakologinya. Jadi salah satunya adalah kita harus kenali, ya, faktor pemicu asma itu apa. Kalau misalkan kita suka makanan A, kok saya jadi sering sekali kambuh. Berarti kemungkinan besar misalkan seafood, ya, biasanya terutama seafood.
kalau seafood saya sudah mulai suka sesek nih, berarti ya udah coba, berarti itu adalah salah satu pemicu asmanya kamu. Jadi juga bisa kita kenali serangan asma, kapan itu dia akan datang, ya. Jadi kita bisa udah prepare untuk pengobatannya. Jadi dan gunakan obat-obatan asmanya harus rutin, ya. Terutama tadi pengontrol. Jadi nggak bisa kalau yang misalkan saat kambuh kita pakai pengontrol. Tidak, yang ada yang benar adalah pada saat kambuh kita pakainya pelega. Namanya juga lagi sesak, ya kita butuh untuk melegakan nafas kita. Itu kerjanya lebih cepat. Karena kalau pengontrol kerjanya lebih lambat untuk menjaga sepanjang biasanya untuk 8 sampai 12 jam. Itu sebabnya dia kerjanya juga lebih lambat, ya. Sehingga dengan mengendalikan asma, kita bisa memonitor nih kondisi saluran nafas. Karena kalau asmanya tidak terkontrol, otomatis kan tadi saluran nafasnya bolak-balik bengkak, ya. Jadi sifatnya asma ini sebenarnya dia adalah reversible. Begitu teratasi radangnya atau bengkaknya, dia akan membuka kembali saluran nafasnya. Tapi karena dia bolak-balik tercetus, bolak-balik bengkak, jadi kadang-kadang tetap saluran nafasnya tetap ada yang membengkak. Gitu. Ya, ini berpengaruh terhadap di kemudian harinya, kualitas parunya seperti apa, angka kekambuhan asmanya bagaimana. Ya. Nah, dengan rutin vaksin, ya biasanya vaksin influenza atau pneumonia yang secara teratur, ini juga akan sangat disarankan pada penderita-penderita asma. Ya. Karena ini dapat memperburuk penyakit asmanya. Kemudian juga lakukanlah olahraga rutin, ya. Terutama ya tadi untuk menjaga imunitas tubuhnya. Dan biasanya balik lagi, bagaimana orang-orang yang dengan berat badan berlebih, ya tentunya harus dikurangin kadar lemaknya. Dalam arti itu kan tadi saya sampaikan di dalam lemaknya ini ada faktor-faktor yang kayak reseptor-reseptor untuk bisa memudahkan mencetuskan asma. Nah, cara menilai tingkat pengendalian asmanya. Jadi kita lihat nih, dalam 4 minggu terakhir, biasanya kan suka lupa ya. Biasa pasien tuh kalau kontrol, saya bisa menyarankan kalau dia cukup terkontrol dengan baik, 4 minggu atau sebulan lagi kontrol. Tapi tetap dipantau. Melihat 4 minggu terakhir bagaimana. Jadi kalau kita melihat angka kekontrolan kita, aduh ada berapa sering ya dalam 1 bulan ini saya serangan. Biasanya saya akan meminta, coba lihat dulu dalam 1 hari. Dalam 1 hari ini kita ada nggak serangan, sesak nafasnya, atau penggunaan inhalernya, atau terbangun tengah malamnya, ya. Kemudian kita lihat dalam 1 hari, kalau misalkan tidak ada, oke, kita lihat dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu kita melihat ada berapa hari kita serangan. Gitu. Nah, nanti dalam 1 minggu, oke, yang ini ada minggu pertama kita bisa melihat ada 3 hari saya serangan. Di minggu kedua saya ada 1 hari saya serangan. Di minggu ketiga tidak ada serangan. Tapi di minggu keempat saya ada hampir tiap hari serangan. Ya, jadi itu kadang-kadang juga untuk memantau kita atau dokternya ya melihat bagaimana tingkat pengendalian asmanya. Ini berpengaruh terhadap obat-obatannya. Jadi biasanya kalau kita memberikan dokter memberikan pengobatan melihat dari seberapa dia patuh pemakaian obat-obat pengontrol dan bagaimana cara pemakaian obat-obatan pengontrolnya, apakah sudah baik atau tidak. Karena kan tadi kalau inhaler itu kan butuh kekuatan untuk daya hisapnya, daya hirupnya ya, dan bagaimana cara pemakaiannya benar atau tidak. Karena ada beberapa orang-orang yang memakai inhaler itu yang bentuknya L ya, cara pakainya juga salah. Nah itu juga kita harus pantau banget ya. Sehingga kalau kita bisa melihat angka seberapa seringnya serangan, seberapa seringnya pemakaian, itu kita bisa katakan kalau memang dalam jangka yang sering sekali kita pakai, dengan serangannya juga berkali-kali, ya itu artinya asmanya sangat tidak terkontrol. Ya, oke. Ya,
Sekian, terima kasih. Singkat ya dok, tapi nanti pasti pertanyaannya banyak. Siap. Terima kasih Dokter Astri. Baik, Bapak Ibu, Bro, Sis sekalian, kita mulai dengan diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, bisa chat, bisa juga langsung ngomong kalau bisa unmute sendiri. Tapi kalau enggak, tulis di chat, nanti saya akan teruskan. Tapi saya ada pertanyaan yang mungkin perlu Dokter Astri sampaikan. Kita suka mendengar juga itu ada istilah asma akut, asma kronik. Itu gimana itu? Biar pada tahu. Sebenarnya kalau asma kronik enggak ya dok. Lebih condong gini. Pada saat serangan, asma itu kita katakan asma akut. Ya, jadi pada saat kambuh itu kita katakan asma akut. Gitu. Tapi kalau saat stabil itu kita katakan, jadi penggolongannya ada dua nih, pada saat dia serangan atau pada saat dia terkontrol. Ya. Atau tidak saat kambuh. Jadi kalau tidak saat kambuh kita kategorikannya adalah asma persisten dan asma intermiten. Kalau asma intermiten ini yang dia bisa dalam 1 tahun mungkin serangan cuma 1 kali atau 2 kali. Gitu. Tapi kalau asma persisten biasanya dalam 1 bulan itu ada serangan. Nah, asma persisten ini nanti juga akan dibagi ringan, sedang, berat. Ya. Jadi pada keadaan dia akut, nah itu kita menilai angka keakutannya, angka berat derajat akutnya. Nah nanti derajat akutnya, jadi misalkan ada yang pasien datang dengan asma yang rutin menggunakan inhaler, ya, jadi kita bisa katakan adalah asma persisten. Sedang deh ceritanya ya, dia asma persisten sedang. Terus datang dengan keadaan yang sesak nafas hebat. Nah ini jadi kita bilangnya asma akut pada asma persisten. Tergantung akutnya ringan, sedang, berat. Baik, oke. Terima kasih penjelasannya, Dokter Astri. Ini ada pertanyaan dari Bro Subagio. Kalau pasien asma, apa perlu obat-obat khusus kalau sedang menjalani pengobatan penyakit lain? Jadi kalau dia punya penyakit lain, lalu kena asma, apa ada obat khusus? Nah, ini kita lihat lagi tadi, seperti tingkat kekontrolan asmanya. Seberapa sering dalam 1 bulan ya dia ada serangan. Gitu. Kalau misalkan memang dalam 1 minggu terakhir sudah hampir setiap hari serangan, atau dalam 2 minggu terakhir adalah dok, pokoknya tiap minggu saya serangan, yaitu artinya dia sudah membutuhkan obat-obatan pengontrol ya yang setiap hari. Cuma kadang-kadang permasalahannya ada beberapa yang mengatakan, saya nanti kalau pakai obat-obatan inhaler itu saya jadi ketagihan atau jadi nyandu. Sebenarnya bukan ketagihan ya, tapi itu adalah life saving. Ya. Ini kan obat, gitu. Bukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang gitu ya, kan beda pengertiannya nih. Gitu. Jadi begitu saat Anda sesak, ya Anda butuh inhaler, Anda butuh obat ini. Kalau tidak, ya beresiko malah derajatnya sampai berat, malah fatal akibatnya. Gitu. Terima kasih Dokter Astri. Mudah-mudahan menjawab Bro Subagio. Kemudian ada ini meneruskan pertanyaannya Bro Bima tadi sebelum kita mulai acara mengenai genetik. Ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sampai sejauh mana genetik, kemudian apakah memang betul diturunkan gitu. Ya. Apa aja yang diturunkan? Ya. Oh, ini kayaknya tadi kehapus. Jadi sebenarnya asma itu mana ya sebentar. Oh iya, faktor genetik ini tadi harusnya ada ya, faktor keluarga. Jadi riwayat keluarga yang asma atau alergian ya. Jadi bisa diturunkan, asma ini bisa diturunkan pada keturunan kita. Itu sebabnya jadi kalau misalkan anak-anak kita mesti lihat dia sering batuk kapan ya, atau dia memang sedang terinfeksi infeksi saluran nafas atas ya, batuk pilek nanti nggak lama jadi nafasnya berat, itu bisa. Jadi perlu diperhatikan pada orang tua yang memiliki asma, anak-anaknya kita mesti pantau apabila kok ini batuk tapi cuma malam saja, nah kemungkinan dia sudah ada bakat asmanya.
itu ada baiknya adalah dibawa kontrol ke dokter anak. Jadi dokter anak juga bisa melihat bahwa anak ini memang sudah tegak ke arah asmanya atau baru kita katakannya hiperaktivitas bronkus. Ya, jadi saluran nafasnya memang masih sangat sensitif. Mungkin belum sampai ke tahap asma, tapi baru sampai tahap sensitif saluran nafasnya. Terima kasih Dr. Asri, sementara jawabannya itu dulu. Nah, ada pertanyaan dari Bro Yeru Yustira ini mengenai apakah ada kaitan asma yang disebabkan oleh autoimun. Nah, ini mungkin sedikit mengenai autoimun dan asma. Dr. Astri, kayaknya koneksinya agak terganggu. Atau saya terganggu? Dari Dokter Asri kan. Oh, Dr. Asrinya ya? Saya kira sayanya. Oke. Sebentar. Oh, Dokter Asrinya lagi hilang nih. Kalau gitu saya harus menjawab nih. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah saya jawab ya, Bro Iru. Apakah ada kaitan asma yang disebabkan autoimun? Jadi sebenarnya asma itu juga merupakan bagian dari. Nah, Dokter Asri udah nyambung. Dokter Astri? Iya dok. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada kaitan asma yang disebabkan oleh autoimun? Jadi ini mempertanyakan asma dengan autoimun. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ada kaitannya ya. Jadi kadang-kadang pada penyakit autoimun biasa ya kita bilangnya flare atau meradang di mana-mana. Dia baik meradang bisa di saluran nafasnya, bisa meradang di pembuluh darahnya. Nah, pada saat dia meradang di saluran nafas, ini dia dapat memicu menjadi asma. Jadi salah satu terapinya juga adalah untuk membuka saluran nafas yaitu tadi pelega salah satunya. Oke, jadi itu ya jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari penderita asma juga ini. Tapi mungkin saya langsung gabungkan aja dua pertanyaan ini dari Bro Junior sama Pak Richard atau Bu Edwin ini. Apakah asma itu bisa sembuh total? Nah, dan ini apakah asma karena genetik bisa disembuhkan? Pertanyaan berikutnya, hampir sama kira-kira. Silakan. Jadi kalau asma ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa kita kontrol. Sama ya, saya rasa seperti darah tinggi atau sakit gula, ya sampai seumur hidup itu akan melekat ke kita, tapi bagaimana cara kita mengontrolnya. Jadi bukan sembuh, tapi nanti definisi sembuh juga macam-macam sih ya. Apa yang dimaksud dengan sembuh ya? Karena ada orang yang bilang sembuh tapi nggak sembuh. Gitu ya. Terkontrol kali maksudnya. Terkontrol maksudnya. Dan perlu dipastikan juga bahwa asma itu tidak membuat orang dalam tanda petik umurnya lebih pendek, bukan? Begitu Dokter Astri. Ini saya juga pengen tanya ini. Tidak sebenarnya dok gitu. Yeah. Cuma ya kalau misalkan tidak terkontrol ya itu membuat lebih pendek. Oke. Jadi Bapak Ibu brosis sekalian, ini perlu dipahami juga penyakit apapun sebenarnya sama. Selama kita kontrol maka itu tidak akan membuat sesuatu yang fatal sebenarnya asal terkontrol. Baik, saya akan teruskan dengan pertanyaan Bro Ketua Fraksi ini. PSI. Apakah ada dampak berkepanjangan bila kita terlalu sering menghirup inhaler? Apakah ada dampaknya? Inhalernya mungkin inhaler ini ya pelega ya. Sebenarnya kalau pelega itu kita juga ada batas maksimalnya kapan kita menghirupnya. Jadi kalau pada saat serangan biasanya maksimal inhaler adalah kita pakai 6 kali semprot. Dia 6 kali semprot tidak membaik, otomatis akan digunakan yang pakai uap gitu ya. Keseringan sebenarnya tidak ada fatalnya, itu justru untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena begitu asmanya tidak bisa kita
apa ya, selamatkan atau kita atasi, ya, dia beresiko saluran nafasnya semakin kecil. Pada saat saluran nafas itu mengecil, kita nggak bisa nafas. Jadi justru harus pakai inhaler. Memang kadang-kadang kalau efek sampingnya adalah ya itu gemetaran gitu ya. Tapi itu kan efek samping yang ringan, nanti tidak lama juga akan hilang dengan sendirinya. Yang penting adalah saluran nafasnya segera terbuka, itu yang menyelamatkan kita untuk bernafas. Baik, baik. Jadi jangan takut ya menggunakan, justru harus digunakan kalau memang waktunya sudah harus menggunakan. Iya. Baik, ini ada pertanyaan yang seru juga. Apakah betul kalau makan hati kelelawar bisa menyembuhkan asma? Hati kelelawar nih. Hati kelelawar. Kelelawar aja udah susah nyari hatinya lagi. Ini sebenarnya termasuk apa ya, herbal ya, alternatif sih dok gitu ya. Yang perlu diteliti di dalam hati kelelawar mungkin ada efek-efek seperti bronkodilator ya dok. Bronkodilator itu adalah yang membuka saluran nafas. Jadi isinya mirip-mirip kayak obat asma ya. Dan sifatnya dia mungkin bisa memberikan rasa hangat. Ada lagi yang bilang kalau anaknya punya asma bawa pergi ke laut, ke pinggir pantai gitu maksudnya. Nah karena di saat di pinggir pantai kan udaranya lembab tuh. Jadi pada saat kelembapan itu yang dicari untuk anak ini. Itu yang membantu dia bernafas lebih baik. Biasanya sih pada asma-asma yang tercetus karena sifatnya tidak kuat untuk udara dingin. Kalau salah satu tadi yang non farmakologis adalah cara kita mengenali asmanya. Kalau kita nggak kuat udara dingin, ya susah sebenarnya ya kan, kita nggak mungkin menghindari udara yang namanya sifatnya udara. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya adalah begitu memasuki musim hujan, begitu memasuki ruangan yang dingin, berarti sudah siap. Misalkan di perkantoran yang memang udaranya dingin, berarti sudah siap itu dengan jaket atau baju lengan panjang atau bahkan bawa syal. Nah itu kita sudah prepare. Karena kalau tidak saya bisa kambuh. Asma saya bisa kambuh gitu, atau saya mudah sekali batuk-batuk. Jadi itu adalah salah satu bentuk preventif untuk mencegah kekambuhan asmanya. Baik, Dr. Asri, ada pertanyaan lagi dari Aldila Yulia ya, sis Aldila Yulia. Ada saran untuk penggunaan masker bagi penderita asma selama pandemi? Karena penggunaan masker dalam jangka waktu lama membuat napas sesak untuk penderita asma. Nah ini. Iya memang. Lagi hangat nih. Ya sebenarnya sih ini berhubungan juga ya pada musim-musim COVID begini. Biasanya pada suka nanya, masker kalau kelamaan saya sesak. Jadi kapan kita melepas masker adalah pada saat kita sudah mulai merasa sesak. Intinya satu itu dulu. Ya, tapi ya tentunya juga kita lihat-lihat kalau sesaknya melepas maskernya di keramaian, ya harusnya kita menyingkir dulu sebentar aja ya, di tempat yang sepi baru kita buka masker, kita baru bisa menghirup udara yang banyak, jadi lebih enak nafas kita legakan, baru kita pakai masker lagi. Untuk penderita asma sebenarnya tidak berbeda ya, tapi pada saat ada keluhan seperti misalkan sudah mulai batuk-batuk, ya pasti sarannya adalah memakai maskernya masker medis, bukan masker kain. Karena ya itu tadi, kita nggak tahu kan, Anda juga batuknya apakah batuk mungkin hanya virus influenza biasa atau batuk biasa, tapi setidaknya kita pun preventif ya. Dapat dari luar juga, kalau begitu kita juga lagi mudah kambuh, ya artinya biasanya karena daya tahan tubuh kita pun juga sedang menurun. Nah, itu ada tempatnya kita memakai masker. Baik, terima kasih dokter. Tapi pertanyaan masih berhubungan dengan masker, kalau dicopot begitu dipakai lagi gitu atau bagaimana? Kan masker atau ada umurnya. Oh ya. Pakai masker 4 jam. 4 jam, oke. Udah lewat dari 4 jam ada baiknya ganti. Itu udah, kalau diteliti udah banyak loh itu kuman-kumannya di dalam masker. Jadi buat brosis sekalian jangan lupa kantongin masker beberapa kalau lagi pergi-pergi. Jadi harus diganti ya. Diganti. Ya, oke. Baik.
Ini ada pertanyaan dan ini ya saya sebenarnya juga ingin bertanya soal ini. Tapi sebelumnya saya menyampaikan selamat datang Sis Mareta Artanti. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Banten dari PSI. Dan ini juga ada beberapa teman-teman yang bukan dari PSI yang bergabung. Saya ucapkan selamat datang. Dan saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang penting juga dari Bro Subagio. Kita tidak jarang kita dengar orang terjadi fatal, jadi sesak nafas lalu fatal, meninggal begitu. Kemudian yang disebutkan adalah ini karena asma. Ini sebenarnya bagaimana nih? Apa memang karena asmanya atau ada yang menyerupai asma atau apa nih ceritanya begini, Dokter Astri? Silakan. Ya. Biasanya kalau asma itu kalau karena asma biasanya dia sudah ada gejala-gejalanya dulu, Dok. Dia nggak serta-merta yang langsung pingsan karena serangan asmanya. Ya. Jadi kalau misalkan asmanya baru mulai sesak, terus dia tidak segera teratasi, walaupun mungkin dia sudah pakai inhaler ya, tapi dia masih sesak, artinya dia saat itu sedang serangan hebat. Nah, tapi tidak teratasi, jadi ya makin lama makin sesak, saluran nafasnya makin lama makin kecil. Nah ini, tapi ada prosesnya. Biasanya kalau misalkan dengan dalam hitungan berapa ya, menit, kalau udah pasiennya langsung kolaps, ya kemungkinan juga disertai dengan faktor lain, Dok. Yang paling sering kan kalau serangannya cepat jantung ya, Dok ya. Baik. Jadi ada proses yang mendului proses fatalitas itu sebenarnya ya untuk kasus asma. Dia penyempitan dulu, oksigennya kurang, baru dia fatal. Nggak langsung ya. Beda dengan kasus jantung. Kalau jantung itu begitu cepatnya karena jantungnya sendiri yang berhenti. Mungkin itu ya. Ya. Jadi kan memang ada asma yang kita sebut asma kardiale, ada asma bronkiale ya. Jadi ada asma yang disebabkan karena memang dari saluran nafasnya, ada asma yang disebabkan karena penyakit jantungnya. Baik. Itu yang mesti dikenali, itu yang mesti kita bedakan. Karena tata laksananya sendiri juga akan berbeda. Kalau sesak nafas yang diakibatkan karena jantungnya, ya otomatis pengobatannya dari jantungnya. Ya, baik. Brosis, jadi ini juga kita perlu pahami. Nanti kita akan ada sesi berikutnya lagi yang kita akan undang dokter ahli jantung yang akan berbicara tentang jantung, tetapi kita juga perlu pahami bahwa sesak napas itu tidak hanya dominasi karena asma, gitu ya. Intinya begitu. Yang lain juga bisa menyebabkan sesak napas, ujungnya di pernapasan. Jadi kalau ada orang atau kita lihat ada orang sesak napas, jangan langsung melulu berpikir itu adalah ada masalah dengan asma atau paru-paru, belum tentu. Gitu. Jadi itu catatan buat kita. Baik, saya teruskan dengan pertanyaan mengenai pemakaian obat spray yang disemprotkan ke mulut bisa menyebabkan atau mengarahkan kepada kanker nasofaring. Nah, ini gimana nih? Jadi takut orang mau semprot itu. Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau kanker itu memang sudah ada sel-sel kankernya sendiri. Tapi kalau obat-obatan itu memang cenderung ada sifatnya steroid, kortikosteroid ya. Itu sebabnya edukasinya adalah kalau obat-obatan inhaler biasanya kita habis pakai langsung semprot. Jadi biasanya efek samping dari pemakaian inhaler adalah mulutnya suka jamuran, Dok. Atau mudah sariawan. Ya. Tapi untuk menjadi penyebab kanker sih tidak. Jadi itu beda lagi sebenarnya. Memang pada dasarnya ada bawaan kankernya. Oke. Jadi spraynya itu sendiri tidak menyebabkan kanker ya. Ya. Tapi memang ada yang penyakit lain yang berhubungan dengan steroid yang dispraykannya itu. Iya. Gimana sih Sancawati? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bro Subagio lagi. Nah, kalau asmanya karena alergi debu, bisa hilang nggak itu? Debu ada di mana-mana ini. Gimana nih caranya?
Nah, itu. Jadi kalau misalkan memang tahu karena ada debu, kita misalkan ya bersih-bersih rumah ya, sedang rajin nih, ya udah otomatis harus pakai masker. Atau bahkan bisa minum dulu obat ya anti alergi, bahkan juga bisa kita hirup dulu semprot inhalernya. Jadi menghindari sampai jangan sampai si asmanya tercetus. Karena kita sudah jagai, udah pagerin saluran nafasnya dengan obat-obatan yang tetap membuka saluran nafasnya dengan baik. Baik, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke teman-teman yang penderita asma ini. Kan selama gantian Pada dulu rajin sebentar. nggak ini? Nah, nggak, saya mau tanya sesuatu ini yang mungkin menarik juga. Selama pandemi ini, kita kan disuruh lebih rajin menggunakan masker. Pertanyaan saya, selama pandemi ini buat teman-teman yang asma, lebih sering apa lebih jarang kambuh? Nah, mungkin ada yang mau menjawab dari teman-teman yang asma. Nggak apa-apa kan ngaku asma sekarang? Siapa yang mau menjawab ini? Saya bisa tanya ke siapa ini ya? Aku sih Ya, Bro Bima. Selama pandemi ini malah nggak ada sih. Nggak pernah ya? Nggak. Ya Nggak. paling biasa aja sih kayak nggak pernah berat ya? Tapi Ya. Nah, itu satu sisi yang mungkin bukan baik dari pandemi, tapi karena pandemi menggunakan masker tadi mungkin terhindar dari salah sebagian pencetusnya kali ya. Dan juga kita lebih siap, lebih menjaga vitamin dan sebagainya. Mungkin ada yang lain yang mau cerita mengenai asma, ada Suster Anastasia atau Suster Yanti mungkin mau bicara mengenai kekambuhan, boleh langsung. Siapa yang mau bicara mengenai ini? Ada? Ya. Saya, Dok. Ya, silakan. Suster Anastasia ini adalah Kepala Kamar Operasi Rumah Sakit Premier Bintaro. Silakan. Ya, memang bulan ini 2 kali kambuh karena kebetulan pas ketemunya pakai masker itu mungkin serat maskernya itu. Oh, justru maskernya yang membuat. Ya. Nah, jadi serat masker itu kan kadang-kadang kita suka dapet yang nggak halus dalamnya itu ya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kita kambuh. Akhirnya kalau kita raba masker itu agak nggak halus, kita lapisin lagi dengan tisu baru biar nggak langsung kena hidung. Karena bulan ini saya 2 kali kambuh. Oke, ini cerita yang berbeda tapi menarik juga. Jadi kalau teman-teman yang punya asma, tolong perhatikan tuh seperti Suster Ana tadi. Bagaimana caranya memilih masker yang tidak berdebu, punya bulu-bulu gitu ya, atau dilapisi, betul sekali. Baik, itu menarik juga itu. Karena menurut saya harusnya dengan menggunakan masker yang tidak seperti itu, kita bisa mengurangi risiko terjadinya serangan pada asma. Baik, saya masih menunggu pertanyaan beberapa waktu lagi, karena waktunya sudah jam 8 ini sekarang. Mungkin ada yang mau bertanya? Aku, Dok, boleh nanya? Silakan. Jadwal praktek Dokter Astri. Boleh disampaikan. Ya, soalnya kalau dulu langganannya tuh di Rumah Sakit Asri Duren 3 kan. Kalau sekarang tuh jauh, jadi kita nggak pernah periksa. Boleh, Dokter Astri, boleh diizinkan kok. Bebas. Saya Senin, Rabu, Jumat. Kalau Senin siang biasanya jam 13 sampai jam 16. Kemudian kalau Rabu Jumat mulai dari jam 8 pagi ya. Berkisar ada sampai jam 11 kalau hari Rabu, kalau hari Jumat bisa sampai jam 1 siang. Siap. Baik. Sama Prof Hadi aku di. Iya, Duren 3 pasti sama Prof Hadiarto. Prof Hadi. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Dok, saya mau nanya dong, Dok. Silakan, Suster Yanti. Suster Yanti ini perawat anestesi di Bintaro juga. Silakan. Dok, kalau bebenah rumah itu banyak debu, biasanya matanya merah, kulitnya jadi bentol-bentol gitu. Terus napasnya jadi nggak enak. Itu obatnya gimana ya, Dok? Ya, apa obat asma yang diminum apa gimana? Itu suruh suami yang ngerjain itu. Benar sekali. Enggak. Jadi nomor 1 pasti pakai masker ya.
Kemudian sebelumnya minum dulu anti alergi. Itu. Sama pakai obat asma. Ada rutin nggak dipakai obat inhaler? Enggak dok sih, udah lama sih nggak pernah kambuh. Cuman kalau bebenah itu kayak langsung matanya merah gitu dok sama kulitnya. Saya rasa bisa dengan diantisipasi dengan obat anti alerginya ya. Kita bisa pakai cetirizine, Incidal, itu sih bisa. Diminum dulu sebelumnya gitu ya? Iya. Oke. Oke dokter, makasih dok. Iya. Ya, makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang dari Medan ada mau bertanya? Tidak ada? Dari senyum-senyum aja, semoga iya. sehat. Iya Kak. Tetap dukung PSI ya Kak. Iya. Baik, mungkin Sis Mareta ada mau komen mengenai asma atau mengenai acara ini? Saya persilakan. Boleh kan ditodong? Oh, iya kalau misalnya ada yang kena asma gitu, pertolongan pertamanya gimana ya? Biasanya kalau memang ya silakan. Ini penting sekali karena kita mungkin ketemu dengan orang asma yang mungkin kita pengen bantu, pengen tolong gitu loh. Iya kan? Nah, ini apa yang kita benar ini bagus sekali pertanyaannya Sis Mareta. Terima kasih. Silakan Dokter Astri. Jadi biasanya memang penderita asma ini kalau memang yang tidak terkontrol biasanya suka bawa inhaler kemana-mana di tasnya. Jadi nomor satu ada penderita asma yang lagi kambuh, ya cek dulu tasnya. Bukan tasnya, bukan cari dompetnya ya. Bukan dompetnya tapi tasnya cari inhalernya ada atau tidak gitu. Kalaupun sampai tidak ada, ya mau tak mau biasanya sih ada sedikit membantu, kita bisa memberikan lap yang diberikan dengan dibasahi dengan air hangat kemudian ditutup. Jadi untuk menghangatkan dulu. Gitu. Daerah sekitar hidung ya? Iya. Gitu. Jadi untuk menghangatkan saluran nafasnya dia. Tapi kita mesti pantau juga. Kalau pasiennya sudah mulai tidak sadarkan diri, ada baiknya segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Oh iya. Itu sudah sangat tidak terkontrol. Iya. Kan artinya sampai tidak sadar saluran nafasnya artinya udah saking menyempitnya ya dok, kita udah nggak bisa nafas. Oke. Jadi message-nya kalau ada orang asma yang serangan, ada bunyi, sesak nafas, minta izin sama yang ada keluarganya, apakah punya obat asma gitu ya? Ya, kalau dia ragu-ragu, ya buka tasnya, minta izin, buka tasnya untuk cari obatnya, suruh dia inhalasi atau apa. Kalau tidak ada dan keadaannya kritis, segera bawa ke rumah sakit. Sebelumnya tadi dikasih penghangat di hidung. Nah, berhubungan dengan itu, ini ada pertanyaan dari Sis Dewi. Ini kayak, apa bedanya asma dengan sinus? Nah, gimana Dokter Astri? Kalau sinus itu di daerah hidung. Ya. Sinus itu adalah rongga-rongga ya yang berada di tengkorak kita. Jadi biasanya ada sinusnya yang terbesar, 3 terbesar, ada area di maksila, ada ethmoidalis sama frontalis ya. Jadi kalau sinus tuh area kepala, sedangkan kalau asma itu ada di bawah, di saluran nafas bawah. Nah, ini kadang-kadang orang penderita sinus ya, karena dia bolak-balik terinfeksi di area atas, jadi tadi bisa turun ke bawah, berpengaruh deh terhadap saluran nafas bawahnya. Jadi bisa memicu yang punya asma jadi kambuh. Gitu. Itu sebabnya tadi asma sangat sekali berhubungan dengan infeksi ya, terutama infeksi virus biasanya. Nah, oke. Itu sinus. Tapi sinus bisa menjadi pencetus asma ya? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bro Junior juga. Ini juga ini penderita asma juga ini. Apakah terlalu sering minum obat asma bisa merusak organ-organ penting ya? Mungkin ginjal maksudnya yang lain dan lainnya. Ya. Kalau obat-obat asma biasanya kalau yang berupa inhaler ya, itu efek sampingnya kecil terhadap organ-organ yang lain. Karena kalau inhaler dia langsung kerjanya ke saluran nafas ya. Paling ada efek sampingnya ke
kardiovaskuler ke jantung. Itu tadi efek sampingnya berdebar-debar. Tapi nggak lama, karena memang sifatnya kerja obat ini adalah kerja yang cepat. Dan perlu kita perhatikan juga, biasanya sih kalau itu kasusnya berat, tapi ya dok, kan kalau pasien dirawat kita bisa lihat keadaan jantungnya bagaimana. Kalau misalkan memang jantungnya denyutnya sangat cepat, ya untuk obat-obatan asmanya tentunya kita akan pikirkan yang tidak memberikan efek samping ke denyut jantungnya. Tapi kalau untuk pemakaian rutin biasanya sangat jarang sekali, minimal sekali untuk efek samping ke organ-organ lainnya. Sip. Baik, apa ada pertanyaan lagi yang lain? Saya sudah menjawab semua ya. Pertanyaan yang di chat ya, ada lagi? Oh, ada yang nanyain IG-nya dokter katanya. Oh, itu nggak tahu nih bagaimana cara jelasinnya. Bisa di browsing itu. Iya, ada kok di IG Rumah Sakit Premier Bintaro. Oh iya, bisa di follow aja Rumah Sakit Premier Bintaro, nanti akan muncul Dr. Astri. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri, dan saya minta ada Ketua DPD, Bro Andreas Rustam. Boleh unmute, lalu saya minta untuk memberikan closing statement. Dan kita rencananya setiap Kamis akan membuat acara semacam ini untuk diskusi-diskusi. Silakan, Bro. Iya, terima kasih Dr. Astri, terima Panca. kasih, ya. Terima kasih Dr. Astri dan juga teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi terlambat karena ada biasa webinar di tempat kantor dulu, jadi saya baru bisa join. Senang sekali malam hari ini kita punya satu session yang menurut saya sangat berguna, dan appreciate buat Dr. Panca dan teman-teman di divisi di DPD yang akan menyelenggarakan kegiatan webinar tentang kesehatan ini secara berkala, karena tampaknya banyak pertanyaan tentang kesehatan ini yang di masa-masa COVID ini kadang kita mau ke dokter pun juga ada was-was juga gitu. Tapi dengan webinar ini paling tidak kita juga punya banyak pengetahuan yang bisa memudahkan kita lah bertanya, sehingga kita juga bisa tahu antisipasi juga, jaga kesehatan, dan juga bisa menolong sesama kita. Seperti tadi Sis Mareta nanya gimana caranya nolong kalau ada yang lagi ada serangan asma. Saya juga pernah gitu ketemu teman kena serangan asma, saya nggak tahu gimana nolongnya, tapi suara napasnya tuh udah ngik gitu kan, bingung juga saya mau nolongnya. Tapi paling tidak teman-teman semuanya akan sangat mendapatkan manfaat, dan tentunya kita harus bisa berbagi ilmu yang kita dapatkan malam ini buat teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa tidak hadir. Dan tentunya Bro Bagio juga sudah record ini event ini, nanti bisa ditayangkan di kanal YouTube dan kanal PSI Tangsel IG, dan saya berharap next eventnya tentunya akan jadi lebih banyak lagi, karena malam ini saya lihat cukup banyak pertanyaan, cukup banyak, dan saya tadi menyimak, wah ini menarik. Jadi tema-tema kesehatan dalam masa pandemi ini sangat-sangat menarik ya. Dr. Panca terima kasih, Dr. Astri juga terima kasih, dan teman-teman yang hadir malam hari ini ada Ketua Fraksi PSI Tangsel, ada Sis Mareta juga dari provinsi. Kemudian saya lihat tadi ya beberapa pengurus dari DPD dan DPC yang ada di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Sukses selalu, jaga kesehatan buat teman-teman semuanya. Baik, sip. Sampai jumpa. Terima kasih Dr. Astri. Oke, terima kasih semua. Nah.